syukranillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Assalamualaikum solih-solihah yang ganteng, cantik, dan berwajah cerah. Sudah siap dengarkan Ustazah? Kali ini akan berkisah wanita mulia dalam sejarah. Sudah siap? Kita mulai yuk. Oke, Ustazah akan memberikan clue. Coba kalian tebak ya, Ustazah akan berkisah tentang siapa. Clue yang pertama, beliau adalah putri dari sahabat Rasulullah yang paling mulia, yaitu putrinya Abu Bakar As-Siddiq. Yang kedua, beliau adalah kakaknya Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah. Sudah ketebak belum? Yang ketiga, beliau adalah ibunya Abdullah bin Zubair. Ada yang bisa nebak? Kalau bisa Ustazah kasih bintang nih. Coba yang sedang duduk di situ, di depan kamera. Nah, siapa? Hurufnya dari A. 4 huruf panggilannya. A. Yang paling belakang juga A. A sama A. Siapa ayo? Aufa? Bukan. Alma? Bukan. Iya betul, Asma binti Abu Bakar. Itu yang akan Ustazah kisahkan hari ini. Check this out. Ya, Asma binti Abu Bakar itu adalah wanita yang pemberani. Sosok sahabat wanita yang luar biasa. Sosok ibu yang keren, jadi teladan anak-anaknya. Dia juga bisa berdakwah, dia bisa ikut berperang. Pokoknya Asma ini pemberani. Dia itu tidak gentar terhadap kafir Quraisy, ya. Nanti ada kisahnya ketika dia harus berhadapan dengan kafir Quraisy yang jahat. Nah, sekarang kita akan membahas dulu tentang satu hal yang paling terkenal dari Asma ini, yaitu julukannya Dzatun Nitaqain, atau wanita yang memiliki 2 ikat pinggang. Julukan ini sangat spesial karena diberikan oleh Rasulullah Muhammad SAW langsung. Kisahnya adalah pada waktu itu di Mekah, ketika Islam sudah mulai berkembang, ya, sudah mulai banyak yang ikut Islam, masuk Islam. Ternyata itu mendapatkan tekanan dan ancaman dari pihak Quraisy. Mereka itu tidak hanya menekan, mengancam begitu ya, tetapi lama-kelamaan mereka itu juga menyiksa orang Islam yang masih budak. Itu mereka disiksa habis-habisan. Ingat kisah Bilal kan ya? Nah, siksaannya itu sangat kejam. Akhirnya turunlah perintah hijrah dari Allah itu supaya orang Islam itu menyelamatkan dirinya, menyelamatkan agamanya, itu pindah dari Mekah ke Madinah, ya, itu namanya hijrah. Nah, pada saat itulah ada kejadian kenapa Asma disebut memiliki julukan Dzatun Nitaqain. Jadi waktu itu soleh-solehah, umat Islam sudah hijrah berbondong-bondong dari Mekah ke Madinah, ya. Di Madinah mereka disambut luar biasa, sangat sopan, sangat baik dan diterima. Nah, tetapi waktu awal-awal hijrah itu Rasulullah dan Abu Bakar belum hijrah, mereka masih di Mekah, ya. Mereka itu menjadi incarannya kafir Quraisy. Gimana caranya, pokoknya Muhammad itu harus kita bunuh, kayak gitu. Mereka itu tidak ingin Nabi Muhammad itu menyebarkan agama Islam. Nah, akhirnya kafir Quraisy itu mencari kemana-mana Nabi Muhammad dan juga Abu Bakar, ya. Ternyata pada waktu itu Rasulullah Muhammad SAW dan sahabatnya Abu Bakar itu mereka berhasil keluar dari kota Mekah. Belum keluar sih ya, mereka masih 3 hari itu stay di Gua Sur. Nah, di Gua Sur itu mereka bersembunyi dari pencariannya
kafir Quraisy, karena mereka masih berkeliaran. Jadi Rasulullah itu bersembunyi dulu ya. Ini merupakan taktik loh ya, bukan takut, tapi ini taktik ya, supaya selamat dan supaya bisa berdakwah terus gitu. Nah, di gua ini, gua itu jauh ya, harus naik ke gunung dulu, harus keluar dari perkotaan atau perkampungan Mekah dulu, yang wilayah kotanya, kemudian jalan di gurun, nah kemudian baru ketemu dengan Gua Thur. Nah, disitulah 3 hari mereka tentu membutuhkan makan dan minum kan ya. Nah, ternyata yang memberikan suplai makanan dan minuman atau kebutuhan yang lain kepada Rasulullah dan Abu Bakar As-Siddiq adalah Asma binti Abu Bakar. Bayangkan, dia berani loh ya. Dia itu berjalan di gurun, naik gunung selama 3 hari itu bolak-balik. Jadi tidak hanya 3 hari sekali. Kan basi ya makanan kalau misalnya hari ini diantar untuk 3 hari ke depan kan sudah basi ya. Jadi Asma itu mengantarkan makanan bolak-balik ya setiap hari. Nah, disitulah keberanian Asma itu kelihatan. Dia tidak takut kalau dia akan bertemu dengan musuh, tidak takut kalau bertemu dengan kafir Quraisy ya. Itu luar biasa kehebatan keberanian Asma. Kalau tidak mempunyai keberanian mana mungkin berani ya. Ya Masya Allah ya. Nah, disitulah pada hari ketiga Rasulullah dan Abu Bakar itu berhasil mereka melewati pengintaiannya Quraisy, bahkan di depan mulut Gua Sur ya. Ini mulut gua, di dalam gua itu kan ada Rasulullah dan Abu Bakar ya. Abu Jahal yang pimpinannya itu kafir Quraisy itu, dia mencari sampai ke mulut gua. Tetapi Masya Allah, oleh Allah di mulut gua itu ada sarang laba-laba. Jadi kan Abu Jahal berpikir, wah tidak mungkin di dalam gua ada orang. Kan ada sarang laba-laba di sini. Dan sarang laba-laba ini sepertinya sudah lama. Jadi gua itu terlewati, tidak dimasuki. Masya Allah ya. Nah, setelah terlewati oleh kafir Quraisy daerah itu, kemudian Rasulullah dan Abu Bakar keluar dari gua. Nah, setelah keluar dari gua, mereka mendapatkan bekal yang terakhir. Asma datang mendapatkan bekal yang terakhir. Kemudian Abu Bakar bertanya, wahai Asma, apakah kamu mempunyai tali untuk membawa makanan dan minuman ini? Setelah dicari, dia kan tidak membawa apa-apa ya. Nah, kemudian dia melihat ada ikat pinggang yang dipakainya. Nah, ada ayah, kemudian ikat pinggang itu dilepas, kemudian disobek jadi 2, satu untuk mengikat makanan, satu untuk mengikat minuman. Nah, dari situlah Rasulullah langsung memberikan gelar Dzatun Nitaqain kepada Asma. Asma, kau adalah wanita pemilik 2 ikat pinggang. Ya. Mendapatkan julukan dari Rasulullah itu sesuatu yang luar biasa. Karena bisa jadi itu adalah pertanda bahwa Asma itu adalah dijamin masuk surga. Dan itu aja udah luar biasa ya, Masya Allah ya. Jadi julukan itu akhirnya terkenal di penduduk Mekah, di penduduk Madinah, bahkan sedunia ya sekarang ya, setelah 14 abad yang lalu. Hari ini masih terkenal kan Asma. Nah, padahal hanya dengan ikat pinggang. Tapi dengan ikat pinggang itu Asma turut andil dalam mendakwahkan Islam. Coba kalau tidak ada ikat pinggang itu, makanan dan minuman tidak bisa dibawa. Kemudian dakwahnya mungkin belum sampai ke Madinah. Rasulullah dan Abu Bakar bisa kehausan di tengah gurun, bisa wafat. Nah, jadi berkat amal baiknya Asma ini dengan ikat pinggangnya itu bisa menyelamatkan dakwah Islam.
Oke, soleh-solehah. Tadi sudah mau bercerita tentang Asma yang berhadapan dengan kafir Quraisy ya. Ya. Kita kembali dulu ke masa di mana Rasulullah dan Abu Bakar itu bersembunyi di Gua Thur. Ya kan? Masih ingat ya? Nah, ketika Asma di rumah, Abu Bakar dan Rasulullah itu kan sudah di Gua Thur. Abu Jahal itu datang ke rumah Asma. Ya rumahnya Abu Bakar ya. Kemudian dia bertanya, "Apa kau anak Abu Bakar?" "Iya, saya anak Abu Bakar, Asma." "Di mana ayahmu?" Kata Abu Jahal, "Saya tidak tahu. Dia pergi." Nah, di sini Asma itu berbohong ya. Tapi gak apa-apa, berbohongnya itu adalah taktik dalam peperangan ya. Dia kan baru berperang melawan Quraisy ya, itu boleh, taktik itu namanya. Padahal kan Asma tahu kalau ayahnya itu sedang di Gua Thur bersama Rasulullah ya. "Saya tidak tahu, dia pergi." Kemudian tiba-tiba Abu Jahal itu menampar Asma sampai antingnya Asma itu jatuh. Jadi sangat keras ya tamparannya ya. Ya begitulah orang kafir Quraisy dulu itu kalau tidak ada laki-laki ya mereka menyiksa wanita juga. Orang tua juga disiksa. Orang yang sudah tua, sudah renta, tidak memandang usia mereka, tidak memandang laki-laki atau perempuan, pokoknya kalau tidak disukai ya disiksa. Kemudian Asma itu berani ya, dia tuh tetap tegar sehingga Abu Jahal itu tidak menemukan jawaban dari Asma. Dia pergi tanpa mendapatkan jawaban, dan itu Asma senang karena berhasil menyembunyikan keberadaan orang tuanya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang Asma dengan sifat kedermawanannya. Nah, anaknya yaitu Abdullah bin Zubair ini memuji ibunya. Ayo, kalian pernah memuji ibu kalian enggak? "Wah, mama cantik. Wah, mama masaknya enak. Wah, mamaku dermawan sekali. Orangnya suka berbagi." Pernah memuji? Jangan lupa dipuji ya, apa-apa. Abdullah bin Zubair ini memuji ibunya. Dia bilang, tidak ada wanita yang kedermawanannya itu melebihi Aisyah dan Asma. Aisyah itu adalah bibinya, Asma itu adalah ibunya ya. Keduanya itu merupakan anak orang kaya, anaknya Abu Bakar, tetapi sangat dermawan ya. Kalau orang kaya pelit udah banyak ya. Sekarang orang kaya yang dermawan itu luar biasa. Nah, bedanya kalau Aisyah itu dia mempunyai sedikit uang, dikumpulkan sehingga jadi banyak ya, disimpan dulu jadi banyak, baru membagikannya kepada orang-orang yang membutuhkan. Tetapi kalau Asma itu tidak suka menyimpan, dia punya sedikit langsung dibagi, punya sedikit langsung dibagi. Bisa jadi pagi dia itu orang yang mempunyai harta segini, tapi kalau sudah malam hari sudah habis gitu ya. Nah, itulah kedermawanannya. Bab yang terakhir atau kisah yang terakhir ya, ketika Asma sudah usia senja, sudah tua, hampir 100 tahun, itu kan dia ada di Mekah, kembali ke Mekah, anaknya juga ada di Mekah, Abdullah bin Zubair. Ternyata Mekah waktu itu diserang oleh pasukannya Hajjaj ya. Mereka itu ingin merebut Mekah, menduduki Mekah. Nah, oleh masyarakat di situ, umat muslim di situ, Abdullah bin Zubair ditunjuk sebagai pemimpinnya. Nah, pemimpinnya kan. Tapi ternyata sedih banget. Anaknya Abdullah bin Zubair, kemudian banyak pengikutnya Zubair, itu mereka berkhianat, kemudian membelok ke lawannya. Disitulah hanya Asma satu-satunya yang menguatkan dan memberikan semangat untuk anaknya. Dia memberikan kekuatan ya, "Ibu, tapi aku takut kalau harus berperang nanti
bisa meninggal dan mayatku akan disalib oleh mereka. Tetap ada rasa takut ya. Kemudian Asma membesarkan hatinya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa Abdullah. Selama engkau mati dalam kebenaran, maka itu tidak apa-apa. Lebih baik kamu mati dalam kebenaran daripada nanti kepalamu akan dibuat mainan oleh lawanmu. Gitu. Jadi seperti itulah Abdullah bin Zubair jadi semangat gitu ya. Dia tidak takut mati lagi, tidak gentar, walaupun akhirnya di medan peperangan itu dia wafat. Dan dia itu bilang, ya Allah, aku merindukan Rasulullah dan ingin bertemu dengannya. Maka dia pun setelah itu wafat. Nah, kemudian pada tahun yang sama, selang beberapa hari aja, itu ibunya Abdullah bin Zubair, yaitu Asma tadi ya, Asma itu juga meninggal. Dia berdoa kepada Allah, kan Asma sudah umur 100 tahun dan dia sudah tidak bisa melihat. Ya Allah, Engkau telah mengambil penglihatanku sehingga aku tidak bisa melihat anak-anakku. Dan sekarang aku sangat merindukan bertemu dan bisa melihat mereka di surgamu. Maka setelah itu Asma pun wafat. Ya. Masya Allah ya, kisahnya Asma binti Abu Bakar ini sangat luar biasa. Dia sangat pemberani, dia sangat cerdas, dan juga mulia. Salihah, kisahnya Asma binti Abu Bakar, wanita yang memiliki 2 ikat pinggang dan insya Allah dijamin masuk surga. Ibunya Abdullah bin Zubair yang menjadi satria Islam, anaknya Abu Bakar As-Siddiq, kemudian kakaknya Aisyah binti Abu Bakar. Hebat, luar biasa. Semoga kita bisa mencontoh keberaniannya, keteladanannya dalam mendakwakan Islam, dan ternyata dia menginspirasi kita sampai sekarang. Masya Allah. Marilah kita tutup kajian atau kisah hari ini dengan membaca Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada kurangnya, salahnya Ustazah mohon maaf ya. Salihah, semoga dimaafkan. Nah, sampai jumpa dengan kisah dengan Ustazah dan Ustadz yang lainnya pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.